pertanyaannya Rama, kenal mengenal kamu itu kepada distributor, owner atau gimana caranya sih? Wah itu asik juga tuh MLM. Ya, gimana? Dari MLM Iya, dari Rugian tuh sampai miliar. Oh ya pasti, belasan malah. Bapak belum bayar utang tapi beli mobil baru. Wow. Dan diposting lagi ya. Selamat datang Gen Rama. Sehat Om. Sehat selalu harus ya. Iya, harusnya sehat selalu. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bos beberapa Juragan. Pengusaha. Entrepreneur. Dan apa ya? Pembicara juga, penyeminar juga, dan ini ya teman kita di Banjarbaru lah. Ya. Kebetulan di HIPMI juga Om ya. Betul. Om Rama ini punya jadi founder di Pasta Joglo, Pasta Gio, Raptur, Zio Bungalau, dan Banggal Forest. apa? Ventela. Oh, ada Ventela Banjar juga. Ventela ya. Lokal Pret. Ini lagi bangun. Belum official. Belum official. Dan Banggal Forest. Oh, banyak ya. Kita satu aja enggak. Kalau menuntung. Satu aja ada menuntung ya mah. Nah ini kedatangan Rama di Polres Kalimantan ini kita harapkan akan ada sharing banyak info nih. Nah, info juga bagaimana mungkin tutorial atau tips and trik kan. Ya, atau dan ini kita kisah dan kita harapkan penonton mungkin ada kalangan milenial yang mulai membangun usahanya. Betul. Nah, ini penting nih. Kawan-kawan banyak mencari informasi soal ini. Gimana nih? Kita mulai dari mungkin Rama boleh menceritakan nih saat ini apa yang sedang dikerjakan. Nah, Oke, saat ini dikerjakan ya. Nanti kita tarik dari saat suatunya. ini dikerjakan kita lagi bikin suatu tempat untuk camping ground. Yes. Biasanya kan kalau camping ground tuh harus ke hutan, jauh di sana gunung ataupun pantai ya yang perlu waktu untuk mencapainya. Iya, jauh perjalanan. Benar. Nah, kita coba ambil peluang di situ, ada masalah di situ kan ya. Nah, berarti kita kasih solusinya. Yaitu dekat-dekat dengan kota, daerah pinggiran, tapi bisa diakses dengan mobil, motor, mungkin sepeda juga. Nah, di sana kita adakan camping ground. Yes. Itu di Bangkal, Cempaka Banjarbaru, kita sebutnya Bangkal Forest. Bangkal Forest. Tuh, konsepnya gimana? Kalau konsepnya sih camping ya, tapi di sana fasilitas lengkap. Kalau di gunung kan buang hajat itu agak susah ya. Iya. The power of survivor itu. Bertahan hidup kalau sudah bawa plastik sendiri gitu. Bawa plastik sendiri, alat sendiri kan. Benar-benar. Nah, di sini itu difasilitasi sih, dibangunkan malah dibangunkan. Bangun tidur bukan ya, dibangunkan tempat beton lah. Iya beton. Terus di sana juga ada wifi yang biasanya kan buat selfie ya, update status juga. Kita siapkan juga kolam renang karena biasanya di gunung susah mau mandi kan ya. Kita bikinin kolam renangnya sekalian. Seperti itu. Oke, baik, dibangunnya Bangkal Forest ini tadi berarti solusi ya. Bener. Bagi masyarakat yang mungkin agak kelelahan kalau menuju gunung atau menuju. Nah, betul. Ini nih ada nih di dekat di wilayah kita gitu. Gimana Om Jaya? Ini dulu kalau kita tarik mundur lagi ya. Ya boleh. Sekarang kan udah banyak nih usaha yang dijalani. Betul, yang kelihatan. Yang kelihatan. Punya cita-cita apa sih Om? Cita-cita ya? Ya cita-cita mungkin. Kalau zaman kita kan mungkin era-era lahiran 80-an tuh profesinya selalu yang apa yang polisi, dokter, pilot gitu ya. Pasti kayak gitu. Dulu pernah punya cita-cita apa nih? Apakah memang jadi wirausaha, jadi pengusaha ini memang udah cita-cita dari dulu atau gimana sebenarnya? Iya, kalau dibilang cita-cita nggak ngerti juga ya, soalnya ngalir aja. Tapi memang dari SD udah jualan, meskipun nggak laku. Terus dari SD, SMP emang seneng jualan sih. Lebih tepatnya itu apa yang jualan? permen gulaan, mie kremes ya, zaman SD dulu kan. Gulali kayak gitu juga. Lebih seneng ketika orang itu beli ada rasa kepuasan. Orang itu senang pakai produk kita, beli kita, makan kenyang, terus kebahagiaannya itu nular. Dari situ sih sebenarnya. Apa ini jadi pola asuh atau pola didik dari orang tua juga, misalnya masalah dagang? Iya bener itu. Ternyata itu sublime message ya, maksudnya bawah sadar. Jadi kalau kata orang tua itu besok kalau nyari kerja yang bermanfaat buat orang lain. Itu sih benar. Akhirnya terbentuk itu seiring Rama tumbuh ya, remaja, dewasa. Betul. Ada ini loh, maksudnya pola pikir untuk dagang itu sudah
dipupuk sejak kecil ya? Kalau dipupuk mungkin dilepas ya, jadi dia nyari. Oh iya gitu. Oke. Anunya pengennya di mana? Oh iya, bukan malah diarahkan, tapi kalau yang seneng ngerjakan itu kerjaan terus. Iya, asal bertanggung jawab aja. Ini kapan kira-kira mulai awal pertama kali bikin usaha yang serius lah, yang artinya terjun di situ, dengan angka modal yang tidak sedikit gitu aja udah. Iya. Kapan kira-kira yang mulai awal itu? Dari SMA. Oh SMA. Bukan SMA, maaf, dari kuliah. Dari kuliah itu udah buka rental buku. Dulu penyewaan komik kan ya. Asik banget tuh. Penyewaan komik, terus bentar, apa namanya? Oh dulu Nekoya namanya. Nekoya. Itu di Jogja. Di Jogja. Jadi sambil kuliah kan, sambil senang baca komik juga. Jadi sekalian di Jogja. Karena Om Rama ini lulusan SMA dan kuliah di Jogja ya. Oh, oke, baik. Tunggu di sana ya. Acer sana lah. Iya, soalnya dari Abah itu sekolahnya di Jogja, Mamah juga sekolah di Jogja. Jadinya ada kesan tersendiri. Iya. Dulu itu mungkin Jogja kan kayak apa? Ada lagi rame kan ya. Jadi kota romantis tuh kalau nggak Bandung Jogja. Wah, kisahnya kayak gitu. Jadi ada romantisme itu ditularin sama anak-anaknya. Akhirnya kuliah ke sana, pendidikan di sana. Ada kenangan di sana jadinya. Lingkungan pergaulan ini memang istimewa sih kalau Jogja itu. Iya, sampai pertemanannya. Iya, sesuai lah. Tapi dari rental komik itu bertahan berapa lama? Setahun. Habis itu mulai itu kan ini kan perubahan zaman cepat banget ya. Awalnya rental buku komik, laris, tiba-tiba sudah ada internet, cepat banget. Udah pada baca komik online, komik bajakan juga yang nyetak sendiri pakai printer. Wah itu luar biasa juga tuh. Padahal konsepnya dulu kan komik cafe dulu tuh. Komik cafe itu sewa tempat berarti kan ya? Iya, jadi dia datang, ambil ngopi, ambil baca komik kan begitu. Bagus. Keren itu keren. Iya. Awal-awal 2000-an berarti ya? Iya, awal 2000-an. 2008 mungkin. Iya, dulu belajar. Walaupun belum ramai Instagram. Belum ada media sosial. Iya kan. Belum ada media sosial. Friendster mungkin zaman itu ya. Friendster, iya, ada juga mulai muncul. Padahal kan vibes-nya untuk Instagramable tuh pas banget kayaknya asik. Tapi kan itu udah dibawa di Jogja, di sana sudah ramai tahun itu. Iya, lagi ramai orang rentalan kan waktu itu. Itu sambil kuliah? Sambil kuliah. Oke. Jadi kuliahnya tuh kebetulan di bidang pemasaran, jadi cocok tuh sekalian. Ya, linear lah ya. Linear. Aslinya sih menghasilkan tidak Om? Nah, iya bagaimana tuh soal manajemen ngasilin. Jadi untuk 6 bulan pertama tuh menghasilkan, setelah itu datang warnet kan ya. Udah deh. Apa? Langsung orang pada membludak minatnya. Si Rama pun pindah lagi atau gimana, berubah lagi usahanya? Waktu itu masih coba survive, jadi kita coba adain rental anime juga kan pakai CD. Rental anime tuh kayak apa? Jadi kita download terus kita masukkan ke dalam CD untuk disewakan lagi. Oke. Untuk ditonton berarti kan ya? Untuk ditonton. Ada VCD ya? VCD DVD lah. Zaman dulu kan. Zaman dulu. Ada penyewaan juga DVD mesinnya juga ada. Iya. Iya, mesin yang itu konsolnya lah. Sempat survive juga. Sempat survive, cuman sama kayak warnet atau wartel kan. Ada eranya. Itu luar biasa. Itu masih di Jogja? Masih di Jogja. Oke. Tahun-tahun berapa yang ke Banjar atau masih di sana ada usaha lain? Ada bengkel. Untuk bengkel. Gimana tuh? Di Ring Road kan kebetulan ada kakak sepupu nih, dia asik ngotak-ngatik motor dan banyak temannya datang. Untuk sharing service, sekalian aja. Bengkel modifikasi gitu modelnya? Iya, dulu sempet mau ikut drag race juga dulu di SGM. Siapa ramanya? Enggak, kakak. Berarti kamu mau manajemen kan barang-barangnya ya? Iya, bener. Oke. Jual belinya mungkin. Di situ. Terus kemudian karena waktu itu masih fokus kuliah mau skripsi, nah udah nggak ke. Ya udah istirahat untuk urusan usaha jual beli yang saya menyewa ini. Akhirnya lulus, kemudian sempat juga mau jadi appraisal sekolah di Jakarta, tapi nggak dapet feel-nya kan ya. Terus akhirnya kebalik ke Banjarmasin itu jualan Eskero. Mr. Cool namanya. Bikin brand sendiri. Enggak, jadi distributor juga. Distributor juga. Jadi Mr. Cool tuh udah memang brand luar yang udah cukup populer, terus kan jadi distributor di daerah. Belum populer malah. Jadi salah satu belum populer, tapi karena kenal sama distributornya, ya udah deh daripada nggak ada kerjaan kan jualan. Nah, pertanyaannya Rama, mengenal kamu itu kepada distributor, owner atau gimana caranya sih? Wah, itu
asik juga tuh MLM. Ya gimana? Dari MLM. Iya, dari MLM. Aslinya kan orangnya introvert nih. Jadi lebih seneng di kamar, baca komik, dengerin dulu tuh apa ya? Linkin Park ya lagi rame-ramenya radio. Berarti bukan anak yang sering keluar rumah untuk nongkrong ya? Wah, enggak, lebih banget malahan. Enggak bohemian ya. Oke, Pak. Gimana tuh mengatasinya? Jadinya itu akhirnya kan pengen berubah nih. Cuma mau berubah bingung kemana kan. Ya udah konsultasi ke orang tua, ya udah ikut jaringan aja, bisnis MLM. Udah dari MLM itu bener-bener turning point-nya, jadi sampai ke Bandung, sampai ke pelosok-pelosok untuk kita diajak atau gimana sih itu? Diajak dan mengajak. Presentasi, punya teman mana nih kira-kira tertarik ke bisnisnya, yaudah datangin yuk ke rumah presentasi, sharing ya ibaratnya kan ya, ada peluang. Kalau oke ayo, kalau enggak dapat kenalan baru ya kan seperti itu. Dari anak SMP, SMA, ya, juragan kos, mahasiswa-mahasiswi, dari situ banyak kenalan baru. Tapi itu udah nggak kuliah lagi kan, maksudnya udah pas Rama waktu kuliah. Oh ya. Berarti itu justru memaksa Rama untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Iya, mau nggak mau komunikasi itu. Sempat juga ada momen disuruh presentasi depan panggung kan, wah udah mati kutu tuh sempat ada juga. Awal harus bicara depan publik kan ya. Tapi itu turning point itu bagus banget buat teman-teman yang introvert ya. Dipaksa seperti itu, game changing banget lah. Ya akhirnya banyak. Tapi membuka pola pikir ya. Iya benar, baik buka pola pikir. Sama ini kan kita dengar MLM itu negatif ya. Negatif. Meskipun sekarang dari Ulun pun itu nggak melanjutkan MLM, tapi banyak pelajaran yang ada hikmah yang diambil lah ya. Iya benar. Ada pelajaran. Benar. Itu luar biasa banget. Eskero ya, kembali lagi. Iya, Eskero sempat bertahan berapa tahun? Sempat 2 tahun apa ya? Jadi di Surabaya Castle, monopoli itu, sampai ke Tanjung, kemana-mana. 17 kabupaten kota. Iya. Sampai ada sertifikat juga kan di Surabaya khusus Castle. Cuman waktu itu namanya bisnis ya, jadi ada yang ngambil langsung dari Jawa, udah ngebom harga. Motong kompas. Iya, motong kompas. Itu selama setahun tuh penjualan anjlok. Udah nggak bisa diterusin lagi. Tapi nggak rugi lagi? Enggak, udah balik modal kan. Udah balik modal. Udah dari awal di EP-nya sekian lama gitu kan. Bagus lah. Itu terus jualan sepatu, dulu rame sepatu futsal kan. Jualan sepatu zaman itu juga. Itu gimana Rama? Maksudnya kamu menyetok barang dalam jumlah banyak atau gimana sih? Dikit-dikit dulu kan. Dikit-dikit tes pasar, zaman BBM. BBM itu masuk ya 2010-an ke atas ya. Posting kan profil update foto terbaru sepatu. Mengantarnya siapa? Nggih. Kamu mengantar sendiri barang itu ke pembeli? Orang datang jauh-jauh dari Banjarmasin datang ke Banjarbaru untuk beli sepatu. Tapi kalau kita beli sepatunya itu dari jaringan juga nih, dari jaringan Kaskus waktu itu kan. Ada komunitas futsal datang main ke Jogja, Jakarta, ada komunitasnya. Nah, dari situ mulai sepatu ori kan. Iya, Nike, Adidas. Ada juga yang apa jebolan pabrik tanda kutip. Kalau dulu tuh nyarinya di Taman Puring. Wah. Barang-barang reject ya. Kadang ada tapi masih pantas untuk dipakai gitu. Iya, cuman lemnya kadang-kadang sedikit aja gimana gitu. Kadang ada prototipe loh di sana. Jadi bawahnya itu ori, atasnya ori, cuman kayak dia testing. Testing tidak untuk dipasarkan kayak gitu kan. Tapi jebol keluar nih. Jebol keluar. Tapi tahu nggak Adidas dan Nike memang di Indonesia pabriknya? Iya, malah media Indonesia memang. Tangerang banyak. Kualitasnya udah internasional kan. Iya, kualitasnya buat dijual internasional. Iya. Yang justru yang masuk ke kita barang luar. Iya. Di Vietnam, di Taiwan. Nah, itu persoalan pasar juga. Ya, pasar juga mereka. Ada atau gimana tuh aturannya kayak gitu kan? Oke, era sepatu itu berapa lama? Era sepatu kan, terus orang tua nih kayaknya nggak serak sama jualan sepatu. Udah deh yang lain apa? Udah akhirnya kan kuliner gimana kuliner. Kebetulan adek itu senang kuliner di Jogja, kuliah di Jogja. Dia dapat wah enak nih lagi rame waktu itu tren pasta di Jogja. Mana-mana buka pasta kan ya. Jadi kita bawa ke Kalimantan. Nyari tempat, kemudian nggak ada yang serok, nyewa ruko, akhirnya di Karanganyar di tempat sendiri. Jadi pasta Gio gitu. Jadi pasta Gio. Oh iya, populer banget tuh. Tapi emang pasta Gio waktu itu memang populer sekali. Ya boom lah, boom. Ada tempat bagus di Banjarbaru. Pas bujangan tuh udah tahu pasti. Iya, pacaran juga pasti ke situ. Oh iya. Walaupun harganya agak jadi lebih tinggi daripada justru itu tempat yang lain ya. Iya. Gitu. Dia matok harga di atas rata-rata untuk apa sih? Experience iya, dan ini nih lifestyle-nya maksudnya. Iya. Gengsinya lah. Gengsi. Kalau ngajak ke Pasta Gio tuh udah romantis. Romantisnya dapat gitu. Buat nembak ya. Iya.
Waduh, tahun-tahun itu nih. Aku masih sering dulu lawan mantan istri loh. Mantan istri. Iya, dari lawan mantan istri loh. Oh, jadi pas tadi ada memori ya. Sudah. Tapi bener, itu soal pertama kali ya pas Tagio itu ya bawa pasta ke Banjarbaru. Ingat tahunnya Anu Rama? Oh iya, 19 Juni 2012. Waktu 2012 ya? 2012 ya. Sudah 10 tahun kan waktu itu nggak ada Hypermart, Pizza Hut nggak ada. Iya, belum. Iya. Jalan juga masih jalan tanah di situ. Iya. Oh iya. Karena masih belum seramai sekarang intinya. Belum seramai sekarang. Belum gede jalannya. Iya, benar. Dan dia menjadi rumah makan atau resto yang gede di sana. Gitu. Makanya menonjol. Itu survive sampai 2015, kemudian melanjutkan bantu keluarga juga ada perumahan. Terus akhirnya developer ya. Perumahan BJB itu ya. Iya, perumahan BJB. Ada beberapa lokasi, kemudian habis itu tour dan travel. Akhirnya kan stuck kan, terus kebetulan habis jalan-jalan, kemudian banyak yang nanya berapa harganya dan lain-lain. Ada peluang kan, ada masalah, ada solusi, kita kasih solusi. Akhirnya bukalah tour dan travel Israpto tahun 2017. 2017 sempat tuh selama setahun itu nggak ada pembeli. Nggak ada pembeli? Iya, nggak ada pembeli. Nggak ada yang mau beli tiket di Iya, nggak ada, benar-benar nggak ada. Tapi pemasaran jalan? Pemasaran jalan waktu itu. Ya artinya keluar uang terus nih. Iya, mau nggak mau kan. Habis itu dapat satu tapi kena tipu lagi. Gimana ceritanya? Panjang pendeknya seperti itu lah. Pendek, tapi setelah itu pecah telur. Oke. Tiap bulan selalu ada. Gitu. Sebelum minus Covid ya, minus Covid, tapi dengan Covid itu juga kita ini udah deket nih kan, berarti 2019 kan. Covid itu kita coba change ke lokal. Kalau dulu ke Bali, ke Lombok, sekarang kita change ke Teluk Tamiya. Yang wisata yang di sini ya. Jadi travel lain tuh berguguran, kita masih survive dengan wisata lokal yang harus PCR dan lain-lain. Nah, sama waktu pandemi itu pas Tagio nggak ada pemasukan kan ya, semua rumah makan, travel apalagi kan tewas. Akhirnya ngeliat tren waktu itu, wah local pride, lagi naik kan sepatu Bangga 2020, ingat banget tuh Mei akhirnya kita buka Ventela Banjar. Banjar itu ya. Termasuk juga ada berapa outlet Ventela Banjar di Kalsel? Kalsel satu aja, karena zaman sekarang kan nggak perlu banyak outlet sehingga orang-orang tuh bisa beli online. Oke. Berarti dipusatkan yang di Karanganyar itu ya. Iya. Padahal sempat di Kimol kan, pertokoan sana kan. Sempat di Kimol. Karena aku sempat beli di sana Mas. Iya benar. Aku pernah beli yang di Kimol. Iya. Aku pernah beli yang di Kimol. Jadi di Kimol itu tuh dulu nggak kepake ruko aset, daripada nggak pakai udah kasih Ventela. Difungsikan ya, digunakan. Tapi nggak lama ya. Iya, soalnya habis itu kan Kimol disuruh tutup kan karena buka tutup aduh jadi malah sepi banget di sana. Ya udah kita fokusan Karanganyar karena di Karanganyar itu ada yang tetangga belakang rumah pesannya lewat online. Padahal jangan keluar rumah kan setumat gitu. Iya, jalan batas kan bisa. Tapi cuma sekarang kan ya. Iya, malas keluar. Nunggu orang yang nganter ya. Era-eranya sekarang pakai ya. Padahal cuma dimudahkan. Iya, lewat paket itu. Kira Ventela Banjar sampai sekarang juga. Terus sudah bisa di autopilot. Gatel nih, apalagi nih yang kira-kira bisa dilakukan. Kayak nggak bisa diem ya, itu tuh kayak muncul terus ya. Oh iya, buat semangat terus kan, biar bangun pagi, apalagi yang bisa dikerjain, di upgrade juga. Akhirnya kita buka Bungalow itu biasanya kan sama istri kan pacaran nih, sama istri pacaran, tapi daripada ke hotel kan, udah bikin sendiri. Oh berarti inspirasinya dari sana ya? Antara lain kan, Oke. dibikin, terus kan nggak tiap hari juga ke sana. Ya udah ada kita upload foto. Kemudian ada yang tarik, disewain nggak? Tadinya buat pribadi. Buat pribadi. Jadi cuma ingin ada di tengah kota ya. Iya, tengah kota, gitu. Cuman bentuknya kamar lagi. Iya. Jadi inginnya kita nikmati sendiri gitu kan, didesain sendiri, keluar ruang kan untuk menikmati sendiri kayak gitu. Iya, benar. Ternyata ada yang nanya malah. Iya, ada yang interest, punya problem yang sama, kita ada solusinya. Terus dikasih tuh. Oke, kalau kayak gini gue sewain aja kayak. Awalnya disewain nanti biaya operasional dan lain-lain. Kasih mahal aja deh 1 juta semalam. Malah mau dia lah gitu. Malah mau. Lebih mahal dari hotel mau. Iya, bingung juga malah mau. Wah, ya udah deh. Akhirnya dari situ viral kan ya, sempat viral waktu itu. Bikinkanlah akunnya. Iya, bikinlah akunnya sekalian. Daripada liar jadi bola liar kan. Dan alhamdulillah dari
awal buka Oktober apa ya? Apa September? Agustus. Agustus, September sampai sekarang tuh hampir full book semua. Oh, setiap weekend doang. Iya, karena yang mengerjakan itu setiap weekend ya full booknya ya. Weekday juga. Oh gitu. Weekday juga. Hebatnya ini gini loh, Zio Walau itu di wilayah nggak ada, dia satu-satunya. Padahal kalau mau ATM ya yang lain kalau mau ATM bisa. Cuma sementara dia doang gitu. Wah, bentar lagi dengar-dengar sih dari perusahaan dari konsultan kolam renang sudah ada yang mulai bikin. Nah, iya, karena dia jadi pelopor lah. Cuman kita ada sense, ada ada ciri khas yang tidak bisa ditiru orang lain. Iya, benar. Bagus. Karena itu akan memancing pengusaha lain yang lirik gitu. Sama kayak bikin nasi goreng, coy. Semua orang bisa bikin nasi goreng. Iya, tapi bumbu rahasianya di kita. Jadi keringetnya beda ya. Rasanya beda. Kan netes ke nasinya. Iya. Ini kalau kita tarik balik lagi Om Bos nih. Ya. Gan dong. Ya, juragan. Terinspirasi dari mana sih waktu pertama kali berwirausaha itu? Inspirasi dari mana? Karena orang tua itu kebetulan dosen di Uniska, terus juga ibu itu notaris. Jadi kalau terinspirasi nggak ada sih, lebih kayak berkarya tadi yang dibilang itu kan bermanfaat untuk orang. Sempat ikut kerja dengan orang, cuman nggak dapet feel-nya. Gitu. Sempat kerja di bawah bos malah waktu itu di bawah ibu kan, terus kerja di kantoran kayak gitu ya. Nggak dan feel-nya nggak dapet ya, kayaknya Rama tuh harus mengurusi banyak orang malahan ya. Lebih ke membuka gitu ya. Iya, membuka, membangun kan beda mindset tuh. Kayak visioner mungkin seperti itu ya. Nanti habis itu autopilot enggak, tapi jeleknya sih di situ karena harusnya kan supaya sustain itu selalu ada inovasi ataupun ada cabang lah ibaratnya. Nah, jujur aja kelemahan Ulun tuh di situ. Kalau untuk cabang itu agak kesulitan. Tapi kalau ide-ide baru dan mengeksekusinya, pengalaman yang ada ini lumayan. Jadi dari 10 usaha misal 7 berhasil, 3 gagal. Gitu. Berarti tangannya emas juga, apa yang disentuh jadi emas gitu. Enggak lah, silver. Belum. Kalau emas kan 10 banding 10. Iya. Cuma 7. Masih ada atau dikit gitu lah. Kalau dalam dunia usaha yang paling sulit sebenarnya sistem ya. Bagi Ulun lah, sistem. Iya, secara umum sistem ya. Apa tuh misalnya? Nih mungkin dari banyak pengalaman orang ya, sistem itu yang paling mendukung keberlanjutan si usahanya ya. Betul. Ini kalau kayak Rama SOP gitu kan. Ya, kalau Rama gimana? Terkait sistem, kan banyak juga nih usahanya. Sistemnya pasti nggak mau dicampur aduk dong, pasti dipisah-pisah semuanya dong. Betul. Ini gimana nih ngatur sistemnya? Paling dasar sih ada manajer tiap usaha. Kemudian yang paling sulit itu kendalanya di developing untuk riset dari produk terbaru, jasa terbaru. Nah, kita kalau tim Ulun tuh kekurangan orang kreatif karena semuanya untuk kreatifnya di Ulun. Oh gitu. Jadi ada ide-ide menu baru di pasta atau pengembangan Jobongolo ada settingan apa lagi nih, hal-hal simple kayak contohnya ada giant float di sana yang ala Bali yang di Kalsel seluruh hotel itu belum tentu punya. Atau floating breakfast seluruh hotel di Kalsel nggak ada yang punya, nggak ada. Nanti habis ini mungkin ada ya. Iya, mungkin ada. Karena dibicarakan. Nggak ada itu. Padahal itu sudah populer di wilayah-wilayah lain kan. Betul. Cuma kita pengusaha di Kalsel kayak kurang menerapkan aja itu. Mereka lebih senang ATM kan. Iya. Lagi rame kafe, ke kafe. Semua tapi bagus. Jadi nggak ada yang buka Bungalow ini. Kafe semua. Ya kita lagi marok kafe, marok tempat nongkrong. Bagus. Rama ini selalu memberikan hal baru sih. Iya. Contoh tiba-tiba ada Bangkal Polres, ada ini gitu. Siapa nih? Rama. Ya akhirnya kita tertarik juga. Ada apa lagi nih di sana? Harus sharing makanya gitu. Ya kadang seru ngeliat-ngeliat kayak gitu yang dilakukan oleh Rama. Apalagi Rama kan paling melek soal digital marketingnya gitu. Itu gimana ini Rama? Kamu kan memberikan pelatihan atau apa mengasih tahu itu ke orang-orang untuk serta. Nah, Ramanya sendiri apakah itu memang belajar atau dapat sesuatu apa sih? Iya. Jadi itu asik juga. Otodidak lah mungkin ya. Awalnya itu apa? Jadi awalnya itu belajar otodidak, kemudian ada kursus, sertifikasi dan lain-lain ikut, terus mencoba menerapkan di usaha-usaha yang ada. Nah, setelah itu ada beberapa teman yang nanya. Kemudian kita sharing-sharing, ternyata karena kebatasan waktu kan mereka ada yang berani membayar untuk hal itu. Untuk pelatihan ya, untuk jadi peserta lah ya. Jadi peserta. Sempet sih juga dulu tuh sharing gratis segala macam, tapi karena kebatasannya waktu nggak sempat lagi. Terus juga lebih
ternyata mungkin orang sini lebih tertarik yang berbayar daripada gratis juga ada kayak gitu. Iya gitu ya. kayak Intan kan kalau dikasih mah nggak mau, palsu jangan-jangan ya. Kalau beli dengan harga tinggi, wah ini asli nih. Bagus berarti konsumen kita di sini. Bagus berarti kan. Iya harus dijadikan uang. Mereka rela berbayar karena ini ya akan merasa rugi ketika mereka tidak hadir. Iya betul. Ya kan, betul. uang mereka sudah keluar berarti, udah aku harus datang nih. Aku harus dapat sesuatu dari uang yang keluarkan nih di situ loh. Sama bentuk. Mungkin lebih dari trustnya juga ya. Ya, tapi biasanya yang bayar tuh emang benar-benar orang yang niat. Betul. Benar. Dia benar-benar mau. Ya, artinya nggak ada apa-apanya segitu. Yang penting kan ilmunya isi gitu. Makanya dia mau hadir, meluangkan waktu, apalagi ngeluarin biaya. Iya betul. Jadi kemarin tuh ada melakukan yang sharing digital marketing. Ada yang dari Banjarmasin, yang Anggang datang, selain dari Banjarbaru juga ada. Karena kan sementara ini di luar sana banyak yang teori-teori, tapi ketika praktek yang memberikan teori itu tidak punya usaha. Iya, tidak ada bentuknya kayak gitu kan. Jadi kan secara teori cum laude ya, tapi ketika dipraktekkan belum tentu. Ya, kalau Rama ada contohnya. Iya, ada contohnya. Itulah poin pentingnya ketika memilih mentor, ketika mentor ya. Iya, karena kan banyak yang terjadi yang malah touring keliling berapa kota nih kan sebagai motivator yang bicara. Oke, setelah ditelusuri, oke usahanya apa ini? Nggak ada. Ya itu bang usahanya. Usahanya tuh ya keliling untuk bicara tuh bang. Nah itu akhirnya membuat orang skeptis bertanya-tanya. Dan Rama punya banyak hal yang dijadikannya gitu loh. Ya karena Rama juga praktisi, pengusaha di lapangan. Makanya penting buat kawan-kawan untuk menelusuri. Itulah pembicara-pembicara kayak itu kan, seminar. Tapi untuk pengimbang ya, kita juga perlu ilmu dari pembicara tersebut. Karena kita secara praktisi juga ada hal-hal baru yang kita dapatkan dari ngikut pembicara itu. Supaya berimbang ya. Karena ada istilah ini kan Rama, apa sih investasi leher ke atas ya? Iya benar. Dari pengusaha. Jadi meskipun nggak sesuai plak teori, tapi itu membuka insight baru. Yang bisa kita modifikasi nantinya. Betul. Usaha kita masing-masing. Kalau nggak gitu ntar diserang nanti. Tenang, kita takis. Keberadaan Rama aku nanya lah. Ya, keberadaan Rama masuknya Rama ke dalam lingkaran pengusaha nih. Nah, HIPMI Kota Banjarbaru nih. Nah, itu memberikan efek atau menambah lagi euforia dan semangat Rama enggak dalam pengusaha atau berhubungan berjaringan? Ya, gimana? Berawal dari belajar dari MLM ya. Jadi mulai paham bahwa silaturahmi itu penting banget. Kemudian dari HIPMI itu juga belajar bahwa kita bisa saling berkoordinasi, sinergi. Jadi mungkin ada yang punya percetakan, ada perumahan, kita nyetaknya dengan teman. Di situ tapi bukan harga teman. Kita profesional. Iya, profesional. Bahkan kalau perlu jika pelayanannya bagus, kita kasih lebih. Nah, itu mindset yang kita coba tanamkan. Selama ini kan kalau harga teman malah diminta gratis malah ya. Itu yang tidak itu beda mindset pengusaha dengan yang biasa. Seperti itu. Nah, dari HIPMI itu juga sendiri mengajarkan kita nggak semuanya harus dipikul sendiri. Punya teman di sana yang siap membantu. HIPMI Banjarbaru ya, organisasi, tapi kalau tempat-tempat lain mungkin punya pengalaman masing-masing. Betul. Ini Rama yang langsung masuk mengalami apa aja gitu kan, efek-efek. Di sini di HIPMI Banjarbaru pun kami nggak ada yang politik itu praktis, bahkan nggak ada. Kami saling mendukung, bahkan jabatan tuh kamu aja saling bantu jualan, saling dorong dan akhirnya sama-sama sadar yang memang jiwanya untuk HIPMI itulah yang membantu. Jadi ini teman-teman di dalam keanggotaan jadi support system malah. Support system, bener luar biasa supportnya. Jadi sebenarnya dia bisa beli tiket di Traveloka, belinya di Hulu. Akhirnya saling support. Teman punya ini, oke aku yang beli ke kamu kayak gitu kan. Dan belajar jadi belajar saling mengisi. Jadi dia ada yang kurang omsetnya miliaran tapi kurang paham digital marketing, kita isi. Kita bantu. Banyak juga tuh yang kayak gitu tuh. Apa aja bidang usahanya lah. Fisiknya, offline-nya dia udah punya sumber daya yang banyak. Tapi online-nya dia kekurangan. Banyak gitu. Padahal itu kan sudah harus gimana ya? Kita harus mulai transisi. Teori itu sudah harus mulai diedukasi ke orang-orang kita deh, entah itu ownernya atau karyawan-karyawannya. Iya, betul di situ. Karena eranya digital semua nih sekarang nih gitu. Keren sih, jadi dari itu juga sampai saat ini nanti di Bangka Forest juga kerjasama dengan teman-teman HIPMI untuk bidang kopinya. Nice. Ya, itu tadi saling mengisi ya. Karena jujur aja
kita bisa belajar semua, tapi waktunya cukup apa tidak? Akhirnya kita serahkan ke yang memang berpengalaman. Memang ahli udah bidangnya lah untuk memasarkan itu. Bagus. Dengan semua usaha yang dijalani Rama saat ini ya, udah puas belum sebenarnya? Sebagai diri ya, sebagai diri nih ya di umur 30-an inilah. 30-an. Untuk kepuasan mungkin lebih ke belum ya, karena belum bisa memuaskan dari konsumen. Kan pengennya Spiridon itu kan infinity ya, nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya, harus bisa selalu ukurnya. Iya betul, memuaskan konsumen dengan sesuai dengan harga kita bayar menurut standar kita. Jadi kita selalu meningkatkan apa sih yang bisa kita kasih ke konsumen seperti itu. Jadi kalau untuk kepuasan di setiap bidang usaha itu tentunya belum. Tapi kalau di kepuasan untuk membuka usaha baru, selalu pengen mencoba. Iya. Karena kita nggak tahu loh 1, 5 atau 10 tahun akan datang nih usaha apa lagi yang ramai kan gitu. Iya. Nah kembali pas ke COVID itu, ketika cuma punya dua usaha itu tewas kan, vakum ya, kolaps ya, pingsan suri, nggak ada pemasukan, bingung. Dan itu memaksa kita muter otak lagi. Iya, jadi mau nggak mau harus ada diversifikasi beberapa bidang usaha yang berbeda-beda. Jadi kalau satu sudah mulai masa penurunan, kita sudah punya usaha yang lain yang siap lah untuk itu buat dapur mengepul ya. Ya dapur mengepul ya. Padahal dia lebih dari sekedar dapur mengepul loh. Iya. Banyak. Kalau idolanya nggak pengusaha lokal atau pengusaha nasional buat diri Rama nih? Ini mungkin klise ya atau sedikit lebih-lebihkan. Ya Rasul dong. Soalnya dia dagangnya itu setiap bayar mungkin pernah dengar tuh apa ya, memanusiakan orang. Jadi bukan sekedar harga teman, dia kalau bisa tuh ngelebihin. Cara-cara itu, cara-cara kesehariannya. Iya. Jadi sempet dulu jualan tuh modalku seini, nah terserah pian anak bayar berapa. Sempet kayak gitu. Jadi enak banget. Itu gaya orang-orang kita bahari berjualan. Iya. Kalau misi modal segini jelai, serah pian aja mengunjungi berapa, pokoknya sudah mendapatkan. Jadi berkah lah. Ya, pasar-pasar kan kayak di Martapura yang tradisional loh ya. Pasti kita menemui pedagang-pedagang dengan cara seperti itu. Iya. Dan itu mulai hilang kan. Nah, kebetulan ikut di situ bukan sistem sih. Coba cara-cara kayak gitu enak dalam berjualan itu. Ketika dia mau menawar habis-habisan, maaf belum bisa. Iya. Senyaman itu kita berkomunikasi kepada pembeli. Iya. Bahkan jadi sempat kada Tour dan Travel diniatkan misalnya hujungannya per orang 1 juta misalnya ya. Tahu hujungnya tuh 2 juta karena tiket pesawat tiba-tiba turun. Dikembaliin. Belum kembalikan ini selisihnya karena dari berniat itu. Seterbuka itu. Iya, seterbuka itu ini ada kelebihannya. Kalau memang ada, tapi sekarang kan lagi naik pesawat. Semua harga lagi naik. Tapi intinya itu ada nilai, ada niat, ada kemauan dari Rama itu untuk kita ngambil berkahnya. Iya, kalau ngambil berkah ya mungkin lebih ke kedamaian hati sih. Kitanya enak ya. Iya. Jadi kalau kita mengarang putih orang tuh pikirkan terus sih. Iya, kerja menggurih. Itu ilmu juga, itu benar. Karena kalau mengidolakan kayak Elon Musk itu nanti ketika dia punya satu cacat dan itu manusia ya, jadi kayak kecewa gitu, jadi kayak kecewa. Udah cuma satu dibandingkan prestasinya yang banyak. Jadi kayak psikologis ya. Psikologis. Tapi kalau Rama ini memang terkenal santun cuy. Wah, keren gitu ya gayanya Bang. Iya, kalau agak barbar nih ya. Agak tidak ngobrol, gitu. Kalau memang terkenal santun sih. Cara dia berkomunikasi sekarang di depan kamera dengan dia di belakang kamera sama aja. Berarti ada yang beda ya? Depan kamera sama di belakang kamera ada yang berbeda gitu. Ada sih kameranya yang beda. Bedanya alihkan kameranya tetap gitu. Santun sopan. Tapi itu ini cuy, maksudku itu memang cara komunikasi yang baik. Nggak milih-milih, pokoknya dengan yang lebih tua, lebih muda ya udah santun sopan. Dan kurasa itu kunci pengusaha ya. Pengusaha memang harus berhubungan dengan. Nah, untuk itu kan tergantung ya, karena kadang minder juga sama teman-teman tuh yang lepas, yang sanguinis ya, yang dia bisa berteman dengan semua orang. Rasanya kadang pengen seperti itu. Karena ada kita juga lah perasaan kayak kawannya tuh kayak kawan berami. Jadi kalau kita tuh ada ngumpul, jadi ya cuman kalau orang-orang yang mau aja. Ada kita melihat kawan satu yang friendly banget. Iya, siapa itu. aja. Yang bisa bikin orang ketawa kan rasanya pengen juga. Tapi biasanya kayak itu watak juga ya. Bawaan di kawan tongkrongan. Iya, dibawa ke organisasi sama, nongkrong organisasi sama gitu kan. Oke nih, pertanyaan pamungkas mungkin. Boleh, nanti setelah itu aku nanya lagi.
kita kan pernah ngobrol orang. Siap. Soal bakal pensiun di umur 40. Iya. Artinya beberapa tahun lagi aja. Ini kenapa? Mau pensiun dini. Pensiun dini. Pensiun dini di Artinya umur 40. pengen nyantai. Apa family time? Yes. Ini apa yang mendasari itu dan kenapa? Apa konsep di dalam kepala soal siap. itu? Jadi antara lain itu kita kan dalam hidup harus punya tujuan. Jadi pertama sebagai tujuan, sebenarnya pun kalau nggak tercapai nggak apa. Tapi dengan ada tujuan, kita bisa lebih semangat lagi. Terus yang kedua, kadang melihat pertama dari orang tua yang sibuk bekerja, kemudian pengalaman pribadi. Kok anak tuh cepet banget besarnya ya? Oh iya. Ini berasa tumbuh ya, ini sudah sekolah. Kemarin itu baru lahir, sekarang sudah bisa sudah sekolah ya. Iya, sudah sekolah itu wah nggak bisa kalau kayak gini gitu. Megap-megap juga nih lah biaya sekolah. Udah ada mikirnya untuk masa depannya. Jadi lebih ke family sih ya, lebih ke family. Jadi nanti kalau usia 40 itu sudah usaha udah settle, sudah ada passive income, kemudian tinggal menikmati anak tumbuh tambah gede ya kan, terus sama istri juga. Itu sih sebenarnya yang. Tapi usaha tinggal kontrol aja artinya ya. Iya. Nggak nyebur lagi ya. Nggak nyelem lagi. Ya harapannya sih seperti itu. Ya mudah-mudahan itu bisa berjalan lancar. Iya. Amin. Nah, terlepas soal lancar nih. Oke. Tapi pasti ada yang tidak lancar kan? Ada kepedihan nggak Iya, sih? benar. Yang Ini pernah dia. Rama dapatkan sepanjang tahun berusaha ini yang ya pedih banget lah. 20 tahun. 10 tahun ya. Kalau dari pasta itu ketika sudah dekat banget sama karyawan tiba-tiba berhenti. Wah itu sedih ditinggalkan banget. malah. Iya, sudah kayak putus sama pacar tuh. Maksudnya bawanya itu karena hari-hari kan dulu kan waktu waktu merintis usaha ya jadi tukang cuci piring, kemudian ngantar makanan, benar-benar terjun nih. Jadi kayak KKN ya, jadi bawanya tuh kuat. Nah, waktu itu pindah ke pekerjaan lain, wah itu sedih banget tuh, banget. Kalau yang tour dan travel sempat kena tipu sekian ratus juta, masuk 100 juta lah tipunya. Baik. Travel kalau Ventela itu tahu-tahu ada yang ngebom harga jual 50.000, padahal modalnya mungkin di atas itu kan yang. Dan akhirnya orang belinya ke yang lain lah. Di sini malah tahan barang nggak ada keluar lah. Iya. Tapi kita tetap survive karena kita pelayanan mungkin ya sama barang. Terus kalau Gio sih, ya itu kita itu kan kayak tempat secret place-nya ya. Tahu-tahu ada anak muda rombongan ngancurin kan party. Waduh. Akhirnya properti itu akan mengeluarkan biaya lagi untuk perbaikan kan? Padahal rules-nya udah jelas, akhirnya kena denda tapi tetap aja sih kan. Seperti itu. Kita menyayang-nyayangi benda ininya malah mau rusak. Iya. Itu tuh dilema pengusaha lah, banyak hal. Terus tadi perumahan, kalau perumahan sih kena tipu sama tukang. Wah, istriku belum makan ini. Akhirnya ngasih duit. Iya, itu malah kabur. Waduh. Terus sama teman-teman keluarga yang lebih senior kan. Wah, itu pelajaran gitu. Duit keluar, bangunannya karena tuntung. Orangnya hilang. Iya, orangnya hilang gua. Rata-rata semua developer pernah itu cerita kecil pada developer lah ya. Ya, teman-teman cerita itu. Jadi itu sih pedihnya. Nah, ini Ram, dari sekian kesedihan lu, boleh kada? Aku cuma mau dapat jawaban iya segitu gitu. Rugian tuh sampai miliar. Oh ya pasti, belasan malah. Miliar lebih ya? Satu. Iya, berapa digit ya? Ya 2 digit. Waduh. 2 digit ya. 2 digit ya. Ya luar biasa. Ya luar biasa. Artinya maksudnya teman-teman pun yang baru mulai jangan lihat enaknya nih. Iya. Banyak hal-hal perjalanannya ya, dia banyak kehilangan ya mungkin angka dan aman juga. Itu juga sudah dilewati ya kan. Pedih tapi ya tetap harus berupaya untuk mengembalikannya kayaknya. Benar. Terakhir sama ada tips kada atau trik kada nih kawan-kawan, aku hanya hendak sebagai pengusaha nih. Hanya desain kah atau hanya melamar tapi kada terima kah? Udah aku hendak mulai usaha. Nah, apa kira-kira yang perlu Rama bisa sampaikan ke kami mungkin atau ke penonton bos? Tipsnya ya lebih ke diri sih. Diri ini pengennya apa yang dinikmatin. Contohnya kalau kayak pasta kebetulan senang makan, udah buka pasta. Dan travel kayaknya asik jalan-jalan buka dulu travel. Artinya sesuaikan dengan passionnya passion tapi yang menghasilkan uang. Yang menghasilkan. Iya, jangan sampai passion kan cuman nggak ada duitnya ya. Habisin duit malah. Habisin duit gitu. Terus bungalau kan ya karena passion juga. Jadi rugi-ruginya kita sendiri bisa nikmatin dan menjiwai seperti itu. Dan perhitungannya harus menguntungkan kali. Kalau passion aja malah kan menguntungkan ya ada jalan. Iya. Oke. Apa sih ada pertanyaan? Pamungkas dong. Kita punya permainan. Waduh. Ini enggak ada di skrip nih. Permainannya enggak ada di skrip nih. Waduh. Ini selalu ada di ini jadi obrolan kita. Asik.
tapi ini sejenis truth or apa? Truth or apa? Dare. Truth or dare lah. Nah, cuma ini edisinya pertemanan. Asik. Aman. Berapa pertanyaan kita? 3 pertanyaan aja. 3 kartu. 3 kartu. Rama yang pilih, kami bacakan, Rama yang jawab. Dan harus truth or dare ya. Terus jawab jujur. Jawab jujur intinya. Mau pendek mau panjang, yang penting jujur. Ya, kau cari saja sendiri dah jawabannya. Oke, siap. Cuma ini karena aku belum menyeleksi, kalau ada pertanyaan keulang mungkin akan kucabut lagi. Baik. Aku belum mencari. Banyak nih terulang-ulang nih. Baik. Oke, pilih 3. Pilih 3 ya. Oke, siap. Enggak apa-apa jawabannya pendek, yang penting jujur. Penting juga rasa jujuran tuh ya. Penting jujur ya. Ada kebuka. Rokok. 1, langsung 3. Langsung 3. Oh, langsung 3. Langsung 3. Bebas. Oke, nice. Aku ambil. Mungkin baca 1. Oke, aku next aja Nanda dulu. Aku duluan kan? Oke. Jelas pertanyaan di aku lah. Pertanyaan pertama. Nah, waduh. Ini pas dengan dunia usaha nih. Pas ya? Pas. Gimana perasaan kamu kalau temanmu punya hutang tapi sering spam story jalan-jalan? Gimana ini sering dirasakan? Gimana nih? Itu kejadian ya. Itu memang bener ada tuh. Nah, itu tadi. Bapak belum bayar utang tapi beli mobil baru. Dan diposting lagi ya. Atau lagi jalan-jalan kelihatan kan misalnya itu. Jadinya kita kebetulan teman-teman Ulun itu orangnya baik semua. Jadi kebaikan dia tuh lebih banyak daripada hutangnya. Ya, akhirnya berprasangka baik. Iya, prasangka baik. Dan kalau misalnya terus sebaliknya, alhamdulillah hampir-hampir nggak ada. Karena mereka mau ngutang ke Ulun, Ulunnya rada duit juga. Kepakai duit. Bisa kepakai. Udah jadi barang, udah jadi aset kan gitu. Tapi ini penting untuk semua sih kayaknya, kayak gimana ya? Ya kalau memang mau soal jalan-jalan atau beli sesuatu ya lunasin hutang-hutang kalian. Sebenarnya gini sih, jadi kalau Ulun mungkin sama istri ya bilang kalau mau ngutangin itu jangan diutangin tapi udah siap ikhlas. Oh udah kayak ngasih aja udahlah daripada jengkel hati lah. Iya benar. Jadi kalau setiap kali mau ngutangin siapapun tuh udah siap gitu. Oke, baik. Nah, ini pesan bijaksana dari Rama ya keren. Iya, luar biasa. Harus bisa juga kita terapkan gitu loh. Daripada jengkel-jengkel mulu udah relain lah. Kalau belum bisa ngikhlasin enggak usah diutangin. Itu solusinya. Nice, bang pertanyaan yang jawabannya bagus. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, ini mungkin masih di circle pertemanan. Apa alasan yang kamu bikin kalau pengen cabut dari tongkrongan? Ini contoh tongkrongannya nggak asik nih, kita nggak suka nih. Apa alasan buat cabut dari tongkrongan itu? Wah, jarang banget sih ya. Cuman memang alasan apa gitu? Iya. Biasanya istri ya jadi alasannya. Wah, besok harus nganter anak. Aku udah telepon. Oh, gitu. Aku harus cepet pulang nih soalnya. Kebetulan emang istri nyariin. Lu selalu ya. Dia punya alasan yang bisa dipercaya teman-temannya. Pas banget itu. Tapi jarang banget. Jadi sebosan-bosannya biasanya bawa game sendiri. Iya. Atau tiba-tiba nanti jam 9 telepon pura-pura. Dikodein. Akhirnya telepon aku. Akhirnya telepon aku supaya aku mau bulik ya. Telepon gitu. Tapi itu terjadi. Oke, last question ya. Wah, ini kada kawan cuy karena kita akan jarang berkawanan. Tapi aku bacakan tetap lah. Siap. Siapa di antara pemain ini, artinya kita bertiga loh, yang paling hitungan soal uang? Jangan. Karena kita kan cabut lagi. Tapi karena kadar realita. Silakan pilih. Siap. Ya. Mudahan pas ya. Karena kita teman baru. Oke. Apa kebiasaan jelek salah satu teman kamu mungkin yang di lingkaran Rama aja gitu kan teman kamu yang pengen kamu rubah? Pengen nih kasih tahu dia soal ini misalnya kayak gitu. Bilang OTW. Kebiasaan jeleknya. Mandi kan ada juga Iya, kebiasaan jeleknya. Iya. Hampir-hampir nggak ada. Karena kalau mereka telatan juga. Oke, memaklumi malah. Iya, mereka suka show off ke diri ini juga masih kadang-kadang masih jadinya hampir-hampir nggak ada sih. Berarti bener-bener nggak ada sebenarnya. Bukan sok suci sih, cuman kadang ngaca terus aduh ya paham ke diri sendiri mah setiap kali mau negur tuh akhirnya ngaca kan aduh gitu soalnya setiap kali negur pasti endingnya jelek endingnya jelek banget mau negur siapapun pengalaman Ulun tuh orangnya marah kemudian something happen bad jadi akhirnya dipendem terus dipendam aja lah dipendem terus Oke. Fine. thank you Om Rama udah datang di terima kasih kita. Siap.
Ulun yang terima kasih. Kamu terima kasih. Om Jepi. Semua pembicaraan kita sangat berharga, sangat sukses terus usahanya. Ya, kami doakan lancar dan semuanya melejit. Amin. Amin. Sehat. Nanti kalau ada yang itu yang baru-baru kasih tahu kami. Iya. Kita akan kita akan berkunjung ke beberapa usahanya. Amin. Nanti kita ambil gambar lah. Siap. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan waktu yang tepat. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Saya undur diri, kami undur diri lah. Yes. Saya Zepi Alibi. Ananda Perdana Anwar. Dan Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. So now I gotta say goodbye.